Gelar sultan mungkin identik dengan kemewahan dan koleksi mobil mahal. Tapi bagi pria yang satu ini, kekayaan sejati bukanlah soal apa yang ia pamerkan, melainkan siapa yang ia selamatkan saat mereka berada di titik terendah. Di balik gemerlap layar kaca, tak banyak yang tahu jika Raffi Ahmad adalah sosok malaikat tanpa sayap bagi rekan-rekannya. Bukan sekadar uang receh, Raffi tak segan menggelontorkan dana hingga ratusan juta rupiah demi menyambung hidup sahabat-sahabatnya yang nyaris putus asa. Mulai dari menanggung biaya operasi yang kritis, membiayai persalinan mewah, hingga membangunkan sumber penghasilan baru agar dapur mereka kembali mengepul. Siapa saja 5 sosok beruntung yang hidupnya berubah total berkat kedermawanan sang Sultan Andara? Inilah 5 artis yang dibantu Raffi Ahmad saat terpuruk. Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan kabar pilu dari keluarga mendiang Juppe. Terhimpit beban ekonomi yang kian menyesakan, sang ibunda Sri Wulandari dikabarkan nyaris menjual aset paling berharga peninggalan almarhumah, sebuah unit apartemen demi menyambung hidup. Tanpa banyak bicara, tanpa perlu kamera yang menyorot, Raffi Ahmad langsung mengulurkan tangan, memberikan bantuan finansial yang begitu berarti. Inilah kisah haru di balik kebaikan Raffi Ahmad yang menyelamatkan harta peninggalan Julia Perez dari jerat kesulitan ekonomi. Raffi Ahmad, tolong mama, kan ada peninggalan si Juppe almarhum, ada peninggalan apartemen 2 unit, mama mau jual itu, yang 2 unit sama Raffi, semuanya berubah karena ada si Juppe almarhum. Mama sedih. Oh, tadi baru aja teleponan, baru aja komunikasi, baru aja video call. Ya, kita doakan semoga bisa membantu dengan, karena waktu itu almarhumah Juppe pernah ngomong waktu di rumah sakit, Raffi, kalau ada apa-apa mama aku tolongin mama gue ya gitu. Jadi kalau amanah sahabat yang sudah nggak ada ataupun yang masih ada aja, aku selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik, itu aja. Terima kasih banyak Raffi dan keluarga, Nagita juga, anak-anak, semoga semua diberi kesehatan. Kamu baik, terima kasih banyak mama, nggak bisa bilang apa. Terima kasih, hanya Allah yang membalas semuanya kebaikan. Raffi, Nagita. Hiburan mungkin terlihat penuh tawa, namun di baliknya ada perjuangan hidup yang begitu berat. Inilah yang dirasakan oleh Dede Sunandar, komedian yang harus berjuang keras demi menghidupi istri dan anak-anaknya di tengah ketidakpastian karir. Dalam titik terendahnya, saat beban biaya hidup terasa mencekik, Dede mengungkap sebuah fakta yang menggetarkan hati. Tanpa banyak diketahui publik, sang Sultan Andara, Raffi Ahmad, hadir bukan sebagai bos, melainkan sebagai malaikat pelindung bagi keluarganya. Bukan hanya sekali, Raffi Ahmad pasang badan membiayai persalinan ketiga anak Dede Sunandar. Tak berhenti di situ, demi memastikan dapur sang sahabat tetap ngepul, Raffi terus memberikan peluang pekerjaan agar Dede tetap bisa berdiri tegak. Sambil menahan haru, Dede membongkar semua kedermawanan pria yang ia sebut sebagai penyelamat hidupnya. Raffi mah alhamdulillah berjasanya anak Dede lahiran. Tiga-tiganya lahiran biaya Raffi. Terakhir itu yang William syndrome. Yang ini yang picu-nicu. Arabnya lagi di luar negeri. Ya. Subuh 5:30 suruh nyari uang 60 juta tes. Anak lagi yang Yang cewek sakit waktu itu. Jadi kata Dede, dok jangan diangkat begini dok, ntar air ketubannya masuk. Dokternya ngangkat, set, mas siapa yang ruang picu-nicu? Wah aduh, sama kayak aja nih dalam hati Dede kan. Oh, mas kita harus ada biaya, apa tuh namanya? Kayak ibaratnya naruh dulu nih, 60 juta. Deposit. Iya, deposit. Anjing nyari 60 juta setengah 6 subuh di mana ya? Mikir, oh ya, alay di luar negeri. Maaf, kenapa lu? Gitu aja. Ketangkep bang 60 juta lu. Subuh di telepon. Enggak, ini masuk kucing. Yaudah ntar jam 8 Pak Abra dateng bawa kantong kresek 100 juta tuh isinya. Dan dibalikin sama nggak mau diterima. Udah pegang aja buat. Oh pas mau balikin sama nggak mau. Iya, jadi udah dapat nih dari hasil. Lah, gitu. Iya memang pas dari manajemen nggak bisa ngeluarin jam segitu teh. Saya nanti jam 12 atau jam 1 itu pun hari Jumat kan. Pas banget lahirnya 22 November hari Minggu apa gitu, Bo. Udah dibalikin nggak mau.
RRI adalah bintang besar yang menghiasi layar kaca setiap hari. Namun, roda kehidupan berputar begitu cepat. Fahmi Bo, sang legenda sinetron, harus terkapar tak berdaya saat penyakit stroke dan diabetes menyerang pertahanannya. Di saat karir meredup dan biaya rumah sakit kian melangit, Fahmi Bo nyaris kehilangan harapan. Namun, di tengah kesunyian perjuangannya, sebuah uluran tangan datang dari sosok yang tak pernah lupa akan jasa seniornya. Tanpa publikasi besar-besaran, Raffi Ahmad datang membawa keajaiban. Bukan sekedar menjenguk, Sang Sultan Andara langsung pasang badan menanggung seluruh biaya pengobatan medis hingga biaya operasi yang sangat krusial demi kesembuhan sang aktor. Berkat kebaikan hati yang tulus, kini Fahmi Bo kembali memiliki harapan untuk bangkit. Inilah kisah heroik di balik layar tentang bagaimana Raffi Ahmad menyelamatkan nyawa seorang sahabat dari masa-masa paling kritis dalam hidupnya. Langsung aja ke mana? Rumah sakit Umar Tadi. Nanti dia sehat, nanti cari kerja, dibantu yang penting sehat dulu. Kalau belum kalau belum sehat Nggak bisa ngapa-ngapain. iya makanya udah nggak apa-apa nanti kalau usah mikirin ini itu kita bisa bantuin aja semuanya. Yang penting semangat dulu ya, harus dari hati ya. Mana mas bagus, bola bagus. Enggak juga bagus. Oh iya. Kaget. Habis itu tadi pagi-pagi. Nggak mau makan ya, mau makan. Semangat ya. Ya, Tim dokternya aja udah semangat loh. berarti hari itu. Iya. Tenaganya bagus. Semangat. Iya. Bagi seorang Mpok Alpa, kehadiran anak kembar dalam hidupnya adalah keajaiban yang tak ternilai. Namun, siapa sangka di balik kebahagiaan itu terselip sebuah cerita luar biasa tentang ketulusan seorang sahabat bernama Raffi Ahmad. Tak tanggung-tanggung, Raffi Ahmad menanggung seluruh biaya persalinan mewah Mpok Alpa di rumah sakit bertaraf internasional. Kebaikan ini pun dibongkar langsung oleh sang suami, Aji Darmaji. Dengan penuh rasa syukur, ia mengungkap bahwa Raffi Ahmad tak hanya berhenti di biaya rumah sakit. Raffi bahkan menyatakan kesiapannya untuk menjamin pendidikan anak-anak mereka hingga ke jenjang sekolah di masa depan saat Mpok Alpa meninggal dunia. Ntar biaya lahiran lu gue yang beresin ya, tenang aja ya, gue kasih kado. Bener ya? Tapi lu Beresin. istirahat. Ya, tenang aja. Tapi dia istirahat ya, nggak syuting kan? Enggak, jangan, dia syuting kesian, nanti kayak si Marcel gue kasih kado. Si Mimin, waktu itu Mimin Eva tuh, sama Marcel tuh, gue kasih kado. Nanti lahirannya gue beresin, tenang aja, yang penting lu sehat-sehat ya. Semua kok dari Arafi, Aipan semua baik ya. Kita support kita, muatin kita semuanya, dan banyak penawaran halal kebaikan kayak gitu. Cuman ya sebenarnya insya Allah saya juga kan anak-anak juga kan masih ada saya, kan masih ada bapak, saya juga masih sehat, masih segar, saya juga masih bisa nyari rezeki sendiri. Kalau memang saya udah pesan anak-anak juga dikasih kita ambil, nggak dikasih kita jangan pernah minta kayak gitu, karena Nabi lebih kita orang memberi ketimbang orang menerima kayak gitu, lebih mulia. Berikan anak-anak sejauh ini ya baru ini aja ngomong ya, pokoknya jangan kayak khawatir apapun gitu, ngomong gitu, apapun ngomong kayak gitu, dan ini juga belum saya memperjelasnya kayak gitu. Di balik tawa renyahnya yang selalu menghibur Indonesia, komedian senior Nunung menyimpan perjuangan yang begitu memilukan. Vonis kanker payudara seketika mengubah tawa itu menjadi air mata perjuangan. Di tengah rasa sakit yang mendera dan biaya kemoterapi yang kian mencekik, Nunung tak dibiarkan berjuang sendirian. Sang Sultan Andara, Raffi Ahmad, datang bukan hanya sebagai rekan kerja, melainkan sebagai penyelamat di tengah badai. Tak tanggung-tanggung, Raffi Ahmad langsung turun tangan meringankan biaya pengobatan sang komedian. Namun kebaikannya tidak berhenti di pintu rumah sakit saja. Demi memastikan masa depan ekonomi keluarga Nunung tetap kokoh, Raffi secara cuma-cuma memfasilitasi Nunung dengan membangunkan sebuah usaha rumah makan.
Inilah kisah luar biasa di balik dukungan total Raffi Ahmad untuk kesembuhan dan kebangkitan Nunung Sri Mulat. Kalau bicara masalah Raffi, ini bukan karena saya di depan Raffi, karena sudah banyak juga yang dibantu Raffi, bukan hanya saya. Jadi Raffi itu kalau menolong orang tuh nggak lihat, nggak pandang bulu gitu loh. Laki ya ditolong, cewek di muda, tua semuanya. Jadi pada saat saya didiagnosa cancer, saya tuh bener-bener nggak punya apa-apa. Padahal saya harus operasi, kan nggak bisa ditunda ini. Pada saat itu saya ketemu Raffi bilang, mau operasi ya Mbak? Iya. Di mana? Di sini aja, Fidel. Nanti Raffi bantu ya. Saya nggak bisa ngomong apa. Sampai saya dibukain usaha, Raffi juga. Saya bantu, banyak banget bantuannya Raffi untuk saya. Pasti kita pengen berikan ekspresi. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.